Ini kalau misalnya my friends perhatiin, kita dari awal ketika muncul pernyataan mengenai MSCI itu memberikan pengumuman mengenai interim freeze, banyak hal yang sebenarnya sudah kita update dan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kita akan sering mendengar dan ini bisa harian kita dengar update-nya mengenai apa yang sedang dilakukan sama pihak regulator supaya bisa memenuhi ketentuan yang diinginkan sama MSCI. Dan sampai dengan kemarin kita melihat update-nya ini sejauh ini tergolong baik, ya sangat bagus lah ya my friends ya. Dan kalau misalnya my friends lihat progres ini terlihat sekali nih my friends dalam hitungan hari itu langsung kelihatan. Nah, ini kalau misalnya my friends ikuti pertemuan yang kemarin, ada dua poin penting yang dibahas antara pihak Bursa Efek Indonesia, OJK dan juga pihak MSCI. Jadi yang pertama adanya pengungkapan ultimate beneficial ownership atau UBO atau penerima manfaat akhir ya. Dan yang kedua di sini disebutkan terkait likuiditas nih, di mana akan mendorong peningkatan free float di tengah yang tengah didorong oleh OJK dalam waktu dekat. Jadi buat my friends yang bertanya kenapa dua hal ini yang diajukan sama pihak regulator ke pihak MSCI, karena untuk poin yang pertama ini sebenarnya sangat penting sekali ya, karena hal ini bisa kasih lihat sebenarnya free float yang tersedia itu ada berapa. Karena kalau pada akhirnya di free float juga tapi yang memiliki adalah owner dari perusahaan tersebut, berarti kan itu bukan tergolong saham yang bisa dibeli sama masyarakat kan. Jadi pengungkapan UBO ini tuh sangat-sangat bagus banget sebenarnya my friends. Jadi ini harusnya bisa memberikan jawaban atas permintaan dari pihak MSCI. Nah, dari sisi poin yang kedua, kalau misalnya my friends perhatikan, di sini mendorong likuiditas nih. Jadi kita kan sering mendengar bahwa ada saham-saham yang memang dia memberikan impact besar ke bursa atau ke IHSG, tapi memang tidak terlalu liquid sahamnya. Nah, ini dengan adanya eh, apa eh, inisiatif seperti ini harusnya akan bisa membuat sahamnya tersedia di masyarakat dan bisa dibeli dalam skala yang cukup besar nih my friends. Nah ini yang sebenarnya diharapkan bisa menjawab semua keraguan dari pihak MSCI dan kalau dilihat dari progres saat ini progresnya sejauh ini sangat baik sekali nih my friends ya. Terus apalagi poin-poin yang kita perhatikan dari sini. Nah, my friends juga sudah kita bahas juga beberapa waktu sebelumnya, tapi hal ini juga diutarakan dari pihak OJK dan juga BI, di mana kepemilikan saham dengan porsi di bawah 5% hingga 1% itu akan dibuka ya. Jadi selama ini kan hanya 5% ya, tapi sekarang 1%-an pun akan dibuka. Dan kalau berdasarkan statement dari OJK, disebutkan bahwa hal ini seharusnya sudah mulai akan bisa diimplementasikan awal Februari. Jadi kalau sekarang 3 Februari, berarti dalam waktu dekat ini kita akan melihat hasil dari implementasinya. Nah, sebenarnya kalau ini bisa dijalankan, my friends, dari pihak Indonesia harusnya akan bisa memberikan respon yang lebih positif. Kenapa? Karena kita nggak hanya memberikan action plan-nya aja, tapi eksekusinya pun juga berjalan. Nah, ini yang akan menjadi perhatian utamanya pasar nih, my friends. Dan selain itu juga, kalau my friends perhatiin, klasifikasi mengenai investor juga akan dibuat lebih detail lagi yang tadinya hanya 9 subtipe investor menjadi 27 subtipe investor ya. Jadi nggak cuma liquid, nggak cuma clear datanya 100%, tapi subtipe investornya juga akan jauh lebih detail lagi. Jadi akan lebih ke gambar lagi nih tipikal investor yang memiliki saham di free float itu seperti apa. Terus juga yang sudah kita sering dengar juga mengenai kenaikan free float ya my friends ya, ini 7,5 menjadi 15%. Memang pasti akan membutuhkan proses dan membutuhkan dana yang luar biasa besarnya dan emiten-emiten tertentu pasti harus berpikir lebih cepat dan lebih keras karena ini harus berhubungan juga dengan ekspansi dari sisi kinerja keuangan si emiten tersebut ya. Jadi beberapa hal ini kita akan lihat progresnya dan berdasarkan statement dari regulator kita akan kita akan melihat hasilnya itu di awal Februari ini dan kalau untuk yang berhubungan dengan free float diekspektasikan di bulan Maret. Jadi dari sekarang sampai nanti Maret kita akan sering juga mendengar update-update terkait ini dan sejauh ini harusnya bisa memberikan impact yang positif ke pasar nih my friends. Oke. Terus kalau misalnya tanya kira-kira gimana pergerakan IHSG kemarin? Kalau kita hanya melihat 4,88% minusnya aja itu pasti akan melihat ini eh, sama nih kayak sebelum-sebelumnya enggak, my friends ya. Kalau dilihat
minusnya kalau dibandingkan dari sebelum-sebelumnya ini jauh lebih baik. Kenapa? Kalau sebelum-sebelumnya kita ada trading hold, sekarang sudah tidak ada. Berarti kan kita bisa bilang ya, ada perlawanan untuk saham-saham tertentu dan jumlahnya ini lebih besar sehingga tidak terjadi trading hold lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau my friends perhatiin juga, selama ini asingnya konsisten melakukan net sell ya, apalagi waktu awal-awal emisi memberikan pengumuman interim freeze, kemarin asingnya sudah mulai net buy lagi. Jadi kalau kita bilang fase yang terburuknya itu sudah terjadi, harusnya hal tersebut itu sudah mulai terlewati ya, my friends ya. Harapannya tidak terjadi lagi nih, kalau dilihat dari keadaan saat ini. Dan dengan keadaan seperti ini, kita melihat bahwa saham-saham, terutama yang blue chips ya, ini kita bilang ya, kita bahas ya, my friends ya. Ini harusnya selling pressure-nya sudah hampir tidak ada ya, sudah sangat kecil sekali, dan ini harusnya bisa memberikan impact yang lebih positif. Itu untuk saham-saham blue chips. Dan kita lihat kemarin saham-saham banksnya lebih resilient, lebih kuat, dan bahkan beberapa juga akhirnya memberikan kinerja yang positif kemarin ya, pergerakan ya, my friends.